Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mendongeng yang bagus bagi orang tua di rumah. Karena sekarang anak-anak lebih banyak di rumah. Ini kesempatan orang tua untuk mendongeng kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya? Ikuti yang satu ini. Nah, tips mendongeng yang pertama yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah menentukan tujuan. Apa tujuan mendongeng itu? Apakah untuk kejujuran, atau kegigihan, atau bagaimana anak bisa bersahabat dengan orang lain, atau rajin, dan itu semua diperlukan bagi orang tua. Dongeng apa saja banyak melimpah, tapi tidak semua dongeng bisa dipakai. Pilih dongeng yang cocok untuk membangun tujuan yang diharapkan oleh orang tua. Maka langkah pertama adalah menentukan tujuan mendongeng. Tujuannya, contoh, meningkatkan kepedulian anak terhadap rasa kasih sayang pada orang tua, atau meningkatkan persahabatan anak terhadap saudaranya, atau membangun kejujuran bagi anak. Nah, itu semua bisa digunakan untuk penentuan tujuan. Jadi yang pertama, jangan asal mendongeng, tapi tentukan tujuannya apa. Karena dongeng banyak sekali yang bisa dipilih, dan dongeng bisa dibuat sendiri. Bagaimana yang kedua? Ikuti. Nah, yang kedua adalah menentukan alur. Alur itu jalan cerita yang akan dibangun oleh sebuah dongeng. Dari mula pertama perjumpaan, kemudian terjadi komunikasi, ada konflik antar tokoh, lalu ketegangan terjadi, dan solusinya apa. Alur perlu ditentukan agar memberikan daya tarik pada anak, sehingga dongeng yang bagus itu adalah dongeng buatan sendiri. Jadi orang tua bisa membuat sendiri dongeng itu dengan alur yang ditentukan. Alur ini sangat menentukan durasi dongeng itu, menentukan menarik tidaknya sebuah dongeng, dan alur ini akan memberikan kesenangan tersendiri bagi anak yang didongengi. Alur sangat penting, maka alur perlu dicatat saja kata per kata. Berjumpa dengan kancil, kancil lalu melapor ke buaya, dan seterusnya. Jadi alur bisa ditentukan sendiri oleh orang tua, dan orang tua pasti akan menikmati dongeng itu. Nah, yang ketiga, penentuan komponen cerita. Yang dimaksud penentuan komponen cerita itu, lakukan siapa tokohnya. Kalau bisa tokoh itu boleh 1 atau 2 atau 3 tokoh. Lalu tentukan karakter-karakternya. Siapa karakter yang jujur, siapa yang tidak jujur, siapa yang selalu sial, untuk tujuan membangun kejujuran. Lalu yang jujur itu pada akhirnya sukses melawan beberapa rintangan. Nah, penentuan komponen cerita itu, 1, penentuan tokoh dan karakternya. Yang kedua, tempat, setting itu sangat diperlukan bagi seorang pendongeng. Nah, yang ketiga, suasana. Apakah suasananya itu siang hari, malam hari, sore, itu sangat ditentukan. Lalu mainkan komponen cerita itu dengan tujuan cerita. Tujuan cerita itu yang dimaksud adalah tema yang diangkat dalam sebuah dongeng. Lakukan itu, pasti akan menarik. Nah, berikutnya adalah bagaimana membangun sebuah cerita dongeng lewat suara yang bagus. Kapan harus tinggi, kapan harus rendah, kapan harus pelan, kapan harus cepat. Gunakan mimik, tersenyum, sedih, dan seterusnya. Kemudian dukung
suasana hati yang gembira, lewat gerakan tangan, lewat mimik, suara, masukkan ke dalam bercerita itu. Siapa yang bersuara tinggi, siapa yang bersuara rendah, siapa yang suara besar, siapa yang suara kecil. Contohnya, pada suatu hari ada unicorn datang, umpamanya begitu. Nah, orang tua harus lepas, tidak berpikir malu atau apa. Ketika mendongeng, lepaskan ikatannya, lepaskan suasana emosionalnya, menyatu dengan yang didongengi. Nah, yang kelima adalah menentukan alat dan sarana dongeng. Alat dan sarana dongeng ini sangat penting. Apakah orang tua mendongeng secara langsung ataukah bercerita melalui buku? Jadi orang tua bercerita lewat buku atau lewat boneka yang dihidupkan oleh orang tua dengan cerita-cerita, atau bisa lewat boneka tangan atau boneka yang dibuat, kita bisa mencari boneka itu, atau lewat benda yang dihidupkan. Pada suatu hari ada bola yang datang, begitu. Yang penting ciptakan alat untuk mendongeng, karena dengan alat, guru, orang tua akan lebih mudah bercerita dan anak senang untuk mendengarkan. Banyak dongeng-dongeng yang bisa dipakai untuk bahan orang tua bercerita, dan ini menarik bagi orang tua. Nah, yang keenam, yang terakhir, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana membuat koda. Koda itu menyimpulkan, memberikan inti cerita, merefleksikan sebuah cerita, bisa refleksi dari sebuah gambar, simpulannya apa dongeng itu, sampaikan ke anak. Dan koda ini menentukan karena untuk menyantolkan inti dari sebuah dongeng itu. Tidak apa-apa, karena dongeng itu untuk mendidik, sehingga perlu disampaikan simpulan cerita, intinya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh anak. Itulah tadi, kalau menjadi orang jujur dia selalu berhasil. Itulah tadi, ketika menjadi anak berani dia akan mendatangkan hasil apa begitu. Sehingga koda sangat menentukan. Simpulan cerita atau refleksi perlu dilakukan oleh orang tua agar dongeng itu membekas. Dan dongeng bisa diulang-ulang sampai anak itu paham betul terhadap isi cerita. Tidak apa-apa, hari ini dongeng A, besok A lagi, besoknya A lagi. Tidak apa-apa, asal anak tidak bosan. Tawarkan ke anak untuk dongeng itu. Sampai di sini bisa kan? Salam Kak Yatno Bintang.